Riak ombak Teluk Tomini bergulung-gulung, bawa pendar kemerahan di pundaknya. Sinar mentari pagi permulaan Desember berayun-ayun mengiringi deru mesin kapal yang makin lemah. Sebentar lagi, pintu kapal membukakan jalan ke tanah Gorontalo. Kapal sandar di dermaga dan saya bergegas turun. Nofri menawarkan sarapan sebelum kami awali kembara. Semula kami akan beda arah. Saya lewat jalur selatan, sementara Nofri pilih jalur utara. Kami sama-sama ke Manado. Tapi setelah bertanya-tanya ke si pemilik warung, akhirnya ia mengalah. Kami sama-sama di jalur selatan Trans Sulawesi sekarang. Pagi ini kontur jalanan berubah. Kalau kemarin kebanyakan jalan rata, pagi ini saya digiring menuju perbukitan batu yang teramat kokoh, dengan tikungan tajam, tanjakan, hingga turunan tajam yang membuat saya harus ekstra hati-hati. Meski tampak seperti uji nyali, tapi pantai di kaki tebing dengan riak ombak yang tenang kirimkan damai tersendiri di hati saya. Alex, kenalan baru saya via medsos, membagikan titik rumahnya di Kaidundu, Pulawa, untuk singgah. Sekitar sejam dari pelabuhan, saya mampir, sarapan lagi dengan ikan laut dan minum kopi. Sementara Nofri memilih lanjutkan perjalanan. Siap. Siapa tahu nanti masuk Jakarta, pas saya di Jakarta berkontak. Dari rumah Alex, saya menyisir jalanan nan sepi. Keluar masuk hutan. Lewati kampung-kampung di bawah terik yang sangat menyengat siang itu. Namun, pemandangan pantai dan nyur melambai menghadirkan sensasi petualangan terindah setidaknya untuk saya. Halo gengs, selamat siang. Ini kita sudah dalam perjalanan ke Manado. Kalau di papan di petunjuk yang jalan itu sekitar 360-an kilo lagi. Jauh sekali. Kita berhenti sedikit di jalan sambil narik napas lah karena panas sekali. Kondisi jalan sih dari tadi pegunungan datar, kemudian pegunungan lagi, tapi itu kita susur pantai. Dan sampai sekarang
tidak ada pom bensin sama sekali. Jadi ya mau tidak mau harus isi eceran. Tadi saya ngisi berapa tadi? Ngisi 10.000, pikir nanti ke depan jangan-jangan ada pom bensin, dan ternyata tidak ada jalan. Dan ini udah menjelang mau merah, jadi ya udah akhirnya kayak ini kita harus ngisi 2 botol lah untuk bisa bertahan. Tapi nanti kita coba cek di map dulu, kalau memang pom bensinnya nggak jauh dari sini ya kita jalan, kalau nggak ya gimana pun harus isi pilihan. Tahun 2015, jalur selatan ini belum banyak peminat. Itu karena jalurnya sepi, sempit, juga berkelok-kelok. Padahal kalau menghitung jarak tempuh, ia lebih singkat untuk sampai ke Manado di utara Sulawesi dibanding lintas utara. Setelah perbaikan sana-sini, 2 tahun berselang, jalur selatan mulai menarik peminat para pengendara roda 2 juga roda 4. Selain karena jalan sudah mulai bagus, pelintas juga dimanjakan dengan laut biru yang membentang sepanjang bibir aspal. Halo geng, nah ini kita sudah di jalan. Tadi sih lewatnya pantai, dan sekarang kita sudah meninggalkan pantai, jadi kita pindah jalur. Di Sulawesi yang bagian leher dari Gorontalo ke arah Makassar itu ada 2 jalur. Nah, jalur pertama itu yang lewat kalau dari Gorontalo, lewat Gorontalo kita naik ke atas. Nah, saya tadi milih yang agak bawah, lewat bawah. Jadi itu pantai, nanti di perjalanan kita belok kiri, naik. Nah, ini sementara naik ini. Jadi di sana ada bukit, di sini bukit, kita lewat tengah. Jadi kurang lebih gini. Sebenarnya ini bukan jalur yang sering diikuti karena jalurnya berkelok-kelok dan pegunungan. Tapi lebih singkat. Karena lebih singkat, makanya saya pilih untuk lewat jalur ini. Kalau di map sih masih ada 242 km untuk sampai kota Manado. Jadi sekitar 5 jam lah lagi. Oke. Siap, kita lanjutkan. Lalu jalanan berganti ke perbukitan sepi dan dingin yang membawa saya membelah utara Sulawesi menuju kota Mubago. Jalur ini teramat panjang, tapi mulus, yang membuat saya tambah suka berkelana di Celebes. Jalan-jalan Celebes, dari selatan hingga utara, sudah membuat saya jatuh cinta. Sinar mentari mulai melemah ketika saya tiba di Simpang 3 yang mempertemukan lintas selatan dan utara. Sejenak rehat, saya kembali memacu sisol, menyusuri jalan lurus dan mulus. Tak berselang lama, saya menyusul rombongan motor PCX. Ketika lihat plat motor saya, mereka mencegat, suruh menepi, dan rame-rame mendatangi saya, menanyakan tujuan perjalanan saya. Saya bilang mau ke Manado. Maka mereka minta saya untuk masuk rombongan. Sebab, kata mereka, masih 3 jam lagi untuk sampai Manado. Itu artinya, saya baru akan menjejak di kota Tinutuan itu paling cepat jam 8 malam.
Lalu kami beriringan menembus malam pekat di bawah gerimis jalanan basah menuju pusat kota Manado. Ini pengalaman pertama touring berkelompok. Seperti yang teman-teman temukan di channel ini, biasanya saya touring seorang diri. Kalaupun bareng kawan lain, itu hanya di sekitaran kota tertentu. Selebihnya kembali menyendiri. Tapi tak masalah, malam ini saya dapat pengalaman baru, mengendarai motor dalam barisan panjang, berada dalam satu garis untuk satu tujuan. Kakak kelas saya sewaktu di SMA dulu, Peter Abani, sudah menunggu kedatangan saya. Selama di Manado nanti, katanya, saya boleh tinggal di rumahnya. Tentu saja saya menyambut baik. Saya bisa mendengar sekali lagi kisah tentang anak perantau. Sejauh-jauhnya kita berkelana, hanya rumah yang berulang menggugurkan air mata. Karena rumah bukan perihal dinding kusam, lantai pecah, piring retak, sendok tarobek, atau atap bocor. Ia adalah ine, adalah nande, adalah amak, adalah enyak, adalah ambu, adalah simbo, adalah umai, adalah ina, adalah mama, adalah tete manis, adalah tete manis, adalah tete manis. Salam meliuk, salam satu tenda.